Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pendapat fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap penetapan prolegnas perubahan rancangan undang-undang tahun 2020-2024 dan prolegnas RUU Prioritas tahun 2021 disampaikan oleh Al-Muzammil Yusuf, nomor anggota A420. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI, pimpinan dan anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran, rekan-rekan wartawan, serta hadirin yang kami muliakan. Pak Mujamil, sebelum dilanjutkan, saya minta izin untuk kita perpanjang sampai pukul 21.30, Pak ya. Silakan, Pak. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah selalu memberikan keberkahannya bagi bangsa dan negara kita, mencabut segala persoalan terutama wabah, dan memberikan bangsa kita keadilan, kesejahteraan, ketakwaan dalam ridho ilahi. Pimpinan dan anggota DPR RI, anggota DPD RI dan Menteri Hukum dan HAM, serta hadirin sekalian, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang sebagaimana amanat pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi memiliki tugas dan wewenang antara lain menyusun program legislasi nasional yang dijalankan secara sinergis dengan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi daerah. Program legislasi nasional atau prolegnas merupakan instrumen perencanaan dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematik. Prolegnas merupakan pintu pertama dalam mewujudkan produk hukum yang berkualitas dan berorientasi ke depan. Sehingga pengusulan RUU dalam prolegnas harus memperhatikan mekanisme dan skala prioritas. Berdasarkan evaluasi sampai saat ini telah disahkan 3 RUU dari 37 RUU prolegnas prioritas tahun 2020 dan 14 RUU kumulatif terbuka menjadi undang-undang. Maka dengan mengingat masih rendahnya realisasi dari prolegnas prioritas tahun 2020, maka menjadi tantangan bagi kita sebagai wakil rakyat untuk berkinerja dengan lebih baik. Sehingga fraksi PKS bersepakat bahwa RUU yang dimasukkan dalam prolegnas prioritas tahun 2021 harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dengan pertimbangan teknis bahwa RUU tersebut harus sudah memiliki naskah akademis dan draft RUU yang telah dikirimkan ke Badan Legislasi, sehingga target program legislasi nasional dapat dirancang secara realistis agar keefektifan, keefisien kerja dalam proses pembentukan undang-undang dapat terwujud. Dengan demikian, prolegnas sebagai suatu instrumen perencanaan diharapkan mampu berperan strategis dalam proses legislasi, itu sebagai landasan dalam pelaksanaan serta patokan dalam evaluasi dan pengawasan. Pimpinan anggota Balik, pimpinan anggota perancang Undang-Undang DPD RI dan Menteri Hukum dan HAM yang kami hormati, serta hadirin sekalian, berkaitan dengan prolegnas perubahan RUU tahun 2020-2024 dan prolegnas prioritas tahun 2021, fraksi PKS berpendapat sebagai berikut. Pertama, fraksi PKS menilai dalam menyusun prolegnas perlu mengedepankan RUU yang diperlukan oleh masyarakat sebagai upaya penyelesaian masalah dengan penyusunan regulasi yang tepat. Dengan memperhatikan dinamika yang terjadi, maka fraksi PKS menerima 33 RUU prioritas tahun 2021 sebagai kompromi politik antara DPR, DPD, dan pemerintah. Kedua, fraksi PKS memberi beberapa catatan. Catatan pertama, di tengah pandemi COVID-19 dan beban keuangan negara, rancangan undang-undang tentang ibu kota negara sebaiknya dipertimbangkan kembali oleh pemerintah sebagai pengusul
agar pemerintah bisa fokus pada penyelesaian pandemi COVID yang sampai saat ini masih melanda Indonesia dan dunia. Catatan kedua, rancangan undang-undang tentang pembinaan haluan ideologi Pancasila yang kemudian berubah menjadi RUU haluan ideologi Pancasila sesuai dengan kesepakatan fraksi-fraksi untuk dicabut dari prolegnas prioritas tahun 2021. Dengan demikian, jika pemerintah mengusulkan penggantinya yaitu RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU BPIP, maka naskah akademis dan draft RUU BPIP tentunya harus diserahkan pemerintah kepada DPR RI untuk segera mendapatkan kajian dari berbagai fraksi. Di samping itu, terkait RUU BPIP ini, fraksi PKS mengingatkan agar draft RUU BPIP yang diusulkan oleh pemerintah tidak memasukkan kembali pasal-pasal kontroversial dari draft RUU HIP sebelumnya, serta mengakomodasi ketetapan MPRS nomor 25/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunis, Marxisme, Leninisme dalam konsideran mengingat sebagai hukum dasar dan rujukan dalam pembentukan undang-undang RUU tersebut. Catatan ketiga, rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual sempat menimbulkan kontroversi pada periode pembahasan DPR RI 2014-2019, maka jika RUU tersebut tetap diusulkan, harus memperhatikan norma agama sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila, serta pasal 29 Undang-Undang Dasar dan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kontroversi dimaksud adalah RUU tersebut tersirat membawa muatan norma seksual konsen yang kurang memuliakan lembaga pernikahan dan kurang memuliakan hubungan seksual yang sehat. Catatan keempat, terkait dengan salah satu usulan RUU fraksi PKS, rancangan undang-undang tentang pelindungan tokoh agama dan simbol agama, sesuai dengan judulnya dimaksud untuk melindungi semua tokoh dan simbol agama di Indonesia sebagai amanat sila pertama Pancasila, serta pasal 29 Undang-Undang Dasar dan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, tidak perlu ada alasan kekhawatiran bahwa RUU tersebut hanya ditujukan untuk melindungi tokoh dan simbol agama tertentu saja. Pimpinan dan anggota Balik serta pimpinan anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, Menteri Hukum dan HAM, serta hadirin kami hormati, dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fraksi PKS dengan ini menyetujui dengan catatan prolegnas perubahan RUU tahun 2020-2024 dan prolegnas prioritas tahun 2021 untuk ditetapkan dan dibahas sesuai dengan prosedur yang ada. Demikian pendapat fraksi PKS kami sampaikan. Semoga rapat kerja ini memperoleh kesimpulan terbaik sebagai ikhtiar kita untuk mengakselerasi tugas dan kewenangan DPR dalam penyusunan undang-undang sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, meridhoi, mencatat ikhtiar kita bersama dalam mizan kebaikan kita semua. Atas perhatian pimpinan dan anggota Balik, pimpinan dan anggota Panitia Perancang DPD RI, dan Menteri Hukum dan HAM, serta hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan fraksi PKS DPR RI ditandatangani Ketua
Dr. Haji Jazuli Juwaini MA, Sekretaris, Hajah Lady Hanifa SSI MPSI. Demikian pimpinan. Kami tutup. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta maaf kepada Menteri dan rekan-rekan DPD, kopinya baru satu, nanti kami susulkan. Tapi kan diserahkan. Ya. Punya baru kayaknya. Ini yang baru ya. Logo baru. Yang lama nggak ada lagi. Tahun baru penyegaran. Diserahkan terus diambil lagi aja. Serahkan, ambil lagi, yang punya ada fotonya. Diserahkan Ambil lagi. ambil lagi. Diserahkan diambil lagi Pak Mudamnya. Senyum Pak, senyum. Diserahkan diambil lagi. Jelas Pak, Bapak